Nah, bicara soal mindset itu memang nggak ada habisnya ya. Karena memang harus diakui mindset itu suatu pola pikir yang dimiliki oleh manusia. Tetapi itu sangat mempunyai dampak dan peranan yang sangat vital terhadap apapun di dalam kehidupan kita. Entah itu karir, entah itu kesehatan, entah itu finansial, entah itu masalah keluarga, dan apapun ya. Jadi mindset itu tidak pernah akan dibahas. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 jenis mindset yang akan menghambat kemajuan Anda. Anda seringkali berkata, saya ini stagnan, saya nggak bisa maju, ya, saya mentok, ya, saya juga nggak bisa lebih naik lagi. Ya, apa sih penyebabnya? Rupanya setelah saya telaah dan saya teliti, saya research dari pengalaman saya, ada 5 jenis mindset penghambat kemajuan Anda. Yang pertama adalah khawatir berlebihan. Ya. Nah, saya di sini tidak akan membahas banyak soal khawatir. Anda bisa tonton video saya sebelumnya, ya, bagaimana khawatir itu, stoplah rasa khawatir dan mulailah hidupmu, yang dibahas oleh Dale Carnegie. Bahwa khawatir itu sebetulnya boleh dikatakan hampir 70% rasa khawatir itu tidak terbukti, ya. Jadi banyak sekali kekhawatiran itu sebetulnya yang terbukti itu cuman kurang dari 25%, ya. Jadi kita harus sadar bahwa buat apa khawatir, dan khawatir itu melelahkan loh. Khawatir itu membuat capek. Daripada Anda khawatir setiap hari mikirin sesuatu yang nggak jelas, lebih baik Anda cari kesibukan, ya. Cari apa kek, kesibukan kek. Jadi kalau Anda sudah bekerja pulang, daripada pulang rasa khawatir lagi, cari kesibukan kek, olahraga kek, ya kan, daripada nonton sinetron, ya, olahraga kek, berbuat sesuatu yang positif kek, meditasi kek, ya kan. Intinya Anda cari sesuatu yang supaya Anda tidak menghabiskan energi Anda di rasa khawatir. Ya, karena saya percaya setiap orang itu punya rasa khawatir. Tetapi kalau khawatir itu Anda ikuti terus, maka dia tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar. Ya, jadi lebih baik Anda cari kegiatan yang positif. Ya, berkomunitas kek. Nah, itu sangat penting sekali supaya Anda tidak khawatir berlebihan. Oke, itu poin yang pertama. Dan kalau Anda khawatir berlebihan, Anda pasti nggak bisa maju. Poin yang kedua, mindset penghambat kemajuan Anda adalah Anda selalu hidup di masa lalu. Ya, saya ulangi, hidup di masa lalu. Hidup di masa lalu itu tidak peduli Anda pernah gagal di masa lalu atau Anda pernah sukses di masa lalu. Banyak orang itu selalu merasa, saya ini pernah sukses, ya, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tapi sekarang saya bangkrut. Ya, dan dia masih merasa dirinya seperti orang sukses. Nah, ini yang paling bahaya. Dia masih merasa dirinya seperti waktu masih jaya, waktu dia masih merasa berhasil. Ingat, tidak ada sukses yang abadi. Yang abadi adalah perubahan. Anda harus ingat kata-kata ini, ya. Jadi jangan pernah hidup di masa lalu. Dia sudah berlalu, ya kan? Anda melihat diri Anda waktu foto Anda masih muda, Anda begitu ganteng, begitu keren. Ya sudah, itu sudah berlalu. Ya kan? Sekarang kalau Anda mau tetap sukses di masa yang akan datang, Anda jangan pernah hidup di masa lalu. Kalau Anda tetap ingin sehat, tetap ingin terlihat bugar, ya olahragalah. Aturlah pola makan Anda. Ya kan? Atur pola kehidupan Anda. Atur cara berpikir Anda untuk lebih positif. Saya yakin Anda akan ke depannya, Anda akan jauh lebih sukses. Dan Anda tidak akan terhambat. Begitu juga dengan gagal. Nah, banyak orang selalu merasa hidup di masa lalu adalah trauma. Ya, saya trauma di masa lalu. Saya pernah gagal, saya pernah jatuh, saya juga pernah tidak pernah berhasil. Nah, itu hidup di masa lalu. Ingat kata kunci saya selalu ulang di video saya, masa lalu tidak sama dengan masa depan. Masa lalu tidak sama dengan masa yang akan datang. Kenapa? Karena masa lalu ya masa lalu. Ya kan? Anda harus tinggalkan. Ya kan? Supaya Anda bisa melihat masa depan yang lebih baik. Then right now, take action right now. Ya, berbuatlah action hari ini juga. Buat apa Anda hari ini meratapi kesedihan di masa lalu? Itu tidak akan mengubah segalanya. Saya pernah gagal di pernikahan 2 kali contohnya. Ya sudah, ngapain mau diratapi terus? Saya takut. Ada kok orang di pernikahan ketiga akhirnya sukses. Ya kan? Dan dia bahagia selama-lamanya. It's okay, why? Why you should meratapi kehidupan masa lalu gitu. Saya pernah jatuh bangkrut di kehidupan yang lalu. Maka saya nggak berani lagi mulai usaha. Itu masa lalu. Pola pikir Anda masa lalu dengan sekarang itu nggak sama. Anda mungkin sekarang jauh lebih wise, jauh lebih bijak, jauh lebih matang, ya kan? Wawasan jauh lebih baik. Kenapa Anda tidak berani memulai lagi? Ya, itu poin yang kedua. Nah, mindset ketiga yang penghambat kemajuan Anda adalah hidup itu susah dan menderita. Nah, ini adalah pola pikir. Ya, jadi
sebetulnya kalau kita pikir-pikir lagi itu seperti kayak contohnya orang hamil ya. Nah, orang hamil itu kan bayi itu akan sehat kalau di dalam kandungan dia akan lahir 9 bulan 10 hari. Itu secara medis. Apa jadinya kalau Anda itu 5 bulan sudah lahir bayinya, maka lahir prematur. Nah, sebetulnya semua ibu hamil di muka bumi ini itu sebenarnya menderita. Semua ibu hamil itu nggak ada yang namanya hidup itu enak. Kenapa? Makan nggak enak, tidur nggak enak, ya kan? Perut harus dibawa ke sana kemari. Setiap hari harus membawa beban 15, 20 sampai 30 kilo di badannya, itu bukan gampang loh. Dan itu selama 9 bulan, itu tidak nyaman sama sekali. Tetapi karena dia fokusnya bukan pada beratnya, dia fokusnya kepada si jabang bayi akan lahir 9 bulan 10 hari kemudian. Nah, mindset itu harus Anda tukar. Ketika Anda fokus kepada masalahnya, maka Anda akan menderita. Tapi kalau Anda fokus pada goals-nya, Anda fokus pada hasil akhirnya, maka penderitaan itu akan hilang. Sama seperti proses menurunkan berat badan. Saya tahu tidak nyaman, Anda harus merubah pola makan Anda, dari makanan kesukaan Anda contohnya. Anda suka garam, suka gula, suka manis, suka makan malam, iya kan? Anda suka ngemil, suka ice cream, suka, ya intinya suka makan makanan yang manis dan enak di lidah gitu. Tapi itu makanan yang tidak dibutuhkan di tubuh. Nah, suatu hari ketika Anda merubah pola makan Anda seperti makanan yang tawar, cuman sayur, cuman buah, tanpa garam, tanpa gula, dan di lidah itu rasanya kurang nyaman, maka Anda akan merasa menderita, Anda merasa mau menyerah. Tetapi ingat prosesnya, ketika Anda melihat penurunan seperti salah satu contoh ini, sekarang yang lagi ngetren ini, Dewi Huges ini, ya, dia berhasil menurunkan berat badannya 75 kg. Wow, luar biasa sekali, inspiratif sekali. Anda bisa melihat kenapa dia lihat. Nah, padahal dia dulu juga sama, pola makannya sama, tapi ketika dia konsisten, siapa yang nggak mau menurunkan 75 kg ketika berat badan Anda 150 lebih? Ya, semua orang juga mau gitu. Tapi ingat, bukan pada prosesnya, tapi fokus pada hasil akhirnya. Dan akhirnya Anda akan membentuk satu mindset baru, pola baru, yaitu saya nggak makan manis nggak apa-apa kok, saya nggak ngemil nggak apa-apa, saya nggak makan malam nggak apa-apa. Akhirnya Anda akan terbentuk satu pola yang baru, nah supaya mindset Anda bisa lebih maju, oke? Nah, yang keempat adalah tidak ada yang mau memahami saya. Nah, jadi orang jangan terlalu lemah deh, ya. Sebenarnya yang mau memahami Anda siapa sih dalam hidup? Suami Anda? Pacar Anda? Orang tua Anda? Ingat, ketika orang itu tidak lagi mau memahami Anda, terus Anda mau apa? Bunuh diri. Anda mau shock. Anda kemudian mau melarikan diri ke ujung dunia. Terus Anda setiap hari nyanyi lagu galau untuk menghibur diri Anda. No, that is not the solution. Please brave, berani dong. Please tough, harus menjadi orang yang lebih berani, kuat gitu. Orang yang paling memahami diri Anda itu bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Ya, toh Anda yang paling tahu diri Anda itu siapa gitu. Ya kan? Jadi sesekali ngaca dong. Ya, seperti tips saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Lakukan auto suggestion seperti itu. Ya kan, jangan saya galau, saya bingung, saya resah. Ya, akhirnya Anda menjadi orang yang lemah gitu. Apakah Anda mau jadi orang yang lemah? Terus Anda selalu mengatakan saya nggak ada yang mau memahami diri saya. Terus kemudian Anda menjadi orang alay dan lebay, update status di sosial media. Aduh, tak ada satu orang pun mau memahami diri saya. Terus Anda mau jadi orang apa? Ya, terus emang ada orang mau peduli? Ya kan? Paling cuman orang membuli Anda kembali gitu. Kasiannya. Terus kemudian dikasih tips-tips doa supaya Anda itu lebih banyak berdoa dan sebagainya. Itu semua menurut saya cuma kata-kata hiburan. Kunci terbesar adalah bukan Anda mengumbar kesedihan Anda di sosmed atau menjadi orang yang lemah, tapi please brave, please tough. Ya kan? Jadilah orang yang tough, jadilah orang yang kuat. Ya kan? Tidak ada orang yang sukses itu yang tidak pernah mau membayar harga dan tough pada dirinya sendiri. Berani dong. Lawan rasa sedih Anda, ya kan? Lawan rasa capek Anda, baru Anda bisa lebih kuat. Oke? Dan yang terakhir, yang kelima adalah saya masih banyak waktu alias Anda suka menunda. Nah, saya sudah banyak bicara di video-video saya sebelumnya, yaitu kenapa sih banyak manusia itu suka menunda dan menunda. Karena Anda masih merasa saya masih banyak waktu, saya masih merasa diri saya ini masih muda. Kapan Anda mau lakukan pekerjaan? Saya lakukan besok. Kapan Anda melakukan pekerjaan? Minggu depan. Kapan Anda melakukan pekerjaan tahun ini? Tahun depan.
Kapan Anda mau wisuda? Tahun depan. Nanti tahun depan kapan mau wisuda? Setengah tahun lagi. Setengah tahun lagi kapan mau wisuda lagi? Nggak tahu. Jawabannya nggak jelas gitu. Selalu jawabannya menunda. Kapan Anda mau jadi pengusaha? Ya saya coba 2 tahun ini. Setelah 2 tahun kapan mau jadi pengusaha? Kayaknya nggak cocok. Nah, jadi kata-kata penundaan ini adalah sebuah penghambat terbesar untuk Anda, mindset Anda kalau Anda mau maju.